yang diadakan oleh Lembaga Komunikasi dan Informasi LKI Partai Golkar pada hari ini, Kamis 4 Juni 2020, dengan topik kepatuhan dan kolaborasi untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Apa kabarnya? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini akan segera dimulai beberapa saat lagi, dan izinkan saya, Charles Bonar Sirait, moderator kita pada malam hari ini, menyapa Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan pada malam hari ini, kami akan informasikan di dalam topik webinar New Normal, Kepatuhan dan Kolaborasi untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia. Malam hari ini menghadirkan para panelis sebagai berikut. Yang pertama adalah yang terhormat Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Golongan Karya. Selamat malam, kami sudah menyaksikan ada Pak Erlangga, mungkin kalau boleh Pak Erlangga menyapa kita semua dengan lambaian tangan. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Berikutnya, kita sudah menyaksikan ada Pak Primus Dorimulu. Beliau adalah pemimpin redaksi Berita Satu Grup. Selamat malam, Bang Primus, apa kabar? Baik Pak, baik. Sehat juga. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, seperti sudah kami sampaikan, ini kita sebetulnya juga mengalami hal yang baru, yaitu di dalam melakukan seminar. Jadi new normal kehidupan kita itu juga sekarang tergambar dari cara kita mengikuti seminar yang semuanya menggunakan kecanggihan teknologi. Dan mungkin kita harus membiasakan hidup seperti ini. Kalau Bapak Ibu menyaksikan saya saat ini menggunakan masker, karena saya sendiri berada di dalam ruangan yang tidak hanya saya sendiri berada di dalam ruangan ini. Kami ada sekitar 6-7 orang, sehingga kami harus juga menggunakan masker. Nah, new normal ini sangat menarik. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo sudah gencar mewacanakan new normal atau hidup new normal. Dan juga disampaikan kita perlu berdamai dengan virus corona, hidup berdampingan bersama dengan virus corona. Namun apa sesungguhnya yang dimaksud dengan new normal ataupun hidup berdamai dengan COVID-19? Dan bagaimana sebetulnya protokolnya? Presiden Joko Widodo juga telah memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan pelaksanaan protokol tatanan normal baru dan aman dari COVID-19. Ini tentunya menarik perhatian kita karena hal-hal ini adalah hal-hal yang baru dan nanti akan disampaikan oleh para panelis dan pembicara kita, Bapak Erlangga Hartarto dan juga Bapak Primus Dorimulu. Malam hari ini juga sudah hadir di depan kami Bapak Riki Rahmadi, beliau adalah Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Golkar. Kami sudah mengirimkan kepada Bapak Ibu di kolom chat di sebelah kanan dari aplikasi Zoom yang Bapak Ibu bisa saksikan, yaitu etika webinar. Kami mungkin tidak akan membacakan satu persatu lagi, tetapi Bapak Ibu bisa melihatnya di kolom chat. Kita tidak mungkin untuk bisa, karena keterbatasan waktu dan juga platform, kami berharap Bapak Ibu jika ingin memberikan pertanyaan, Bapak Ibu boleh mengisi kolom chat terlebih dahulu dan sudah bisa mengetiknya sejak sekarang. Dan nanti kami akan usahakan untuk memilih pertanyaan dari Bapak Ibu. Jika ada waktu kami tentu akan membahas, tapi kami pastikan bahwa kolom chat ini juga dapat dibaca oleh para panelis. Sehingga pertanyaan Bapak Ibu juga dapat langsung dibaca dan juga dilihat oleh para panelis kami pada malam hari ini. Itu saja yang kami perlu sampaikan. Dan untuk lancarnya acara ini, kami mohon maaf kalau kami sebagai penyelenggara harus melakukan mute control ataupun mematikan mikrofon Bapak Ibu semua agar suara panelis dapat terdengar dengan jelas. Sekali lagi, kami juga berharap Bapak Ibu dapat mengikuti etika webinar ini. Kita akan segera mulai acara malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat bergabung dalam webinar New Normal, Kepatuhan dan Kolaborasi untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Golongan Karya. Hari ini, Kamis, tanggal 4 Juni 2020.
Izinkan saya, Charles Bonar Sirait, menyapa Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita akan mengikuti webinar New Normal, Kepatuhan dan Kolaborasi untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia, yang akan menghadirkan para panelis atau pembicara sebagai berikut. Yang terhormat Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Golongan Karya. Selamat malam, Pak Erlangga. Selamat malam. Yang berikutnya adalah Bapak Primus Dorimulu, Pemimpin Redaksi Berita Satu Group. Selamat malam. Untuk memulai acara malam hari ini, kami mengundang Bapak Riki Rahmadi, Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Golkar, penyelenggara acara webinar malam hari ini untuk dapat memberikan sambutan. Pak Riki Rahmadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat-Nya dan melindungi kita semua dari wabah virus corona. Yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yang juga Ketua DPP, Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, Bapak Erlangga Hartarto. Yang kami hormati, segenap jajaran pengurus DPP Partai Golkar, para senior dan sesepuh Partai Golkar yang hadir pada acara webinar pada kali ini. Yang kami hormati, Pemimpin Redaksi Berita Satu Group, Bapak Primus Dorimulu, yang kami banggakan, seluruh jajaran pengurus DPD Partai Golkar, seluruh Indonesia, para simpatisan Partai Golkar dimanapun berada, serta para peserta webinar yang kami cintai. Masih berada di bulan Syawal dan dalam suasana peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni yang lalu. Marilah kita berhalal bihalal, saling bermaafan, dan terus menggelorakan semangat gotong royong, agar semakin berderap dan bersatu mengatasi pandemi global COVID-19 ini. Sehingga ke depan bangsa kita bisa tampil menjadi bangsa pemenang, maju, dan sejahtera. Pemerintah telah menata langkah strategis, salah satunya adalah mempersiapkan diri menghadapi era new normal. New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Tentu ada alasan yang mendasari implementasi. Pemerintah tidak ingin pandemi corona ini berubah menjadi pandemi PHK dan lain sebagainya. Karena itu dengan menerapkan kehidupan kenormalan baru, pemerintah yakin ekonomi kita bisa kembali bangkit dan menjadi lebih baik lagi. Meskipun begitu, pengejawantahan new normal tidaklah mudah dilakukan. Ada syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi suatu daerah, yaitu berupa protokol baru yang ketat dengan pengawasan yang ketat pula. Untuk mengupas hal ini, Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Golkar menggelar sebuah seminar yang kita kenal dengan webinar bertajuk New Normal, Kepatuhan dan Kolaborasi untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia. Dengan mengundang narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, Bapak Primus Dorimulu, Pemimpin Redaksi Berita Satu Group, dan acara ini tentunya dipandu oleh Saudara Charles Bonar Sirait, merupakan kader kita sendiri. New normal adalah kebijakan penyesuaian aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang tak ada sebelum pandemi ini. New normal adalah upaya menyelamatkan kehidupan warga dan menjaga agar negara bisa berdaya menjalankan fungsinya. Mari kita tetap optimis melawan pandemi ini. Spirit kita tak boleh mati. Sejarah telah membuktikan toleransi dan kepedulian menjadi salah satu kekuatan NKRI. Dengan semangat gotong royong, mari bersama-sama kita melawan pandemi ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia webinar yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, atau pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan webinar ini.
Sekali lagi kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam sehat. Salam selamat mengikuti dan berpartisipasi dalam webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan Demikian tadi sambutan dari Bapak Riki Rahmadi, Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Golkar, sebagai penyelenggara acara webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang kami hormati, malam hari ini kita langsung menuju ke acara utama, yaitu untuk mendengarkan paparan dari para pembicara dan panelis webinar pada malam hari ini. Kita akan segera masuk kepada pembicara pertama yang akan langsung diteruskan dengan pembicara kedua. Setelah itu nanti akan dibuka sesi tanya-jawab. Kita akan melihat secara waktu akan diadakan beberapa kali sesi tanya-jawab sesuai dengan waktu yang kita miliki pada malam hari ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan untuk para panelis sudah bisa dikumpulkan sejak sekarang atau sudah bisa dikirimkan sejak sekarang jika Bapak Ibu merasa sudah memiliki ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditanyakan sebelum webinar ini dimulai. Namun juga pada saat nanti berlangsung, Bapak Ibu tetap kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat. Yang pertama, kami mengundang Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, yang juga adalah Ketua Umum Partai Golongan Karya, untuk berkenan memberikan paparan dan juga memberikan pandangan tentang new normal yang saat ini sudah menjadi topik pembicaraan publik. Kami mengundang Bapak Erlangga Hartarto untuk berkenan memberikan paparan. Selamat malam dan terima kasih Pak telah hadir bersama-sama dengan kami. Kami persilakan Pak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Charles atas waktunya. Kemudian juga Pak Riki Rahmadi selaku Ketua Lem Kominfo. Dan di sini hadir juga Pak Primus Dorimulu. Kemudian juga saya melihat beberapa anggota DPR RI. Ada Ibu Hetifah, Ibu Jianina, Pak Hamka Kadi, kemudian Ibu Mutiara Eka, Ibu Leidina Sekar, Ibu Nurul, kemudian ada Pak Agung, ada yang mewakili BPK, Pak Jarod, kemudian banyak tokoh masyarakat, ada Pak Theo yang terlihat, kemudian Pak Uli, kemudian Pak Bomer, dan para senior yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Hadir di sini juga para pengusaha, asosiasi, advokat, pendidikan, universitas, SMA, ormas, berbagai ormas, mulai dari HMI, AMPI, KNPI, dan tentu ormas di bawah Golkar seperti Koskoro dan ya, kemudian Soksi dan MKGR, dan seluruh peserta tokoh-tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Pertama, izinkan kami juga memohonkan, Pak Mokhtarudin juga baru kelihatan, anggota DPR RI juga, izinkan kami untuk dalam kesempatan ini memohonkan maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Dan sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, saya akan menyampaikan sekilas mengenai perekonomian dan juga paket yang sudah disiapkan pemerintah. Kemudian sedikit saya tampilkan mengenai apa itu normal baru atau tagline yang dipakai sebetulnya masyarakat produktif dan aman dengan COVID. Dan saya juga tadi melihat ada Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian juga saya lihat juga Pak Kodari dari Indobarometer. Yang pertama saya ingin sharing terkait proyeksi pertumbuhan global oleh IMF. Mohon presentasinya. Presiden. Kenapa? Bosnya belum mengaktifkan share screen. Bisa ditampilkan nggak? Ditampilkannya dari sini apa dari sana? Dari sini Pak, cuman belum diaktifkan disable. Hostnya Mr. Charles Bonar. Disable-nya diaktifkan. Disable-nya Ya, diaktifkan. segera mengaktifkan Pak.
Ya, diaktifkan Pak Charles. Sudah diaktifkan, Pak. Oke. Jadi langsung saja. Jadi kalau kita lihat di sini proyeksi daripada IMF itu terlihat di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi global itu minus 3%. Nah, kemudian untuk negara maju minus 6,1%, emerging country minus 1%, Amerika minus 5,9%, dan hanya 3 negara yang pertumbuhannya positif, yaitu China 1,2%, India 1,9%, dan Indonesia 0,5%. Dan dalam proyeksi selanjutnya diperkirakan di tahun 2021 berbagai ekonomi itu sudah masuk dalam posisi positif. Posisi negara-negara yang lain seluruhnya negatif itu sudah mengindikasikan bahwa dunia hari ini sudah masuk resesi, dan ada yang sangat dalam. Seperti kita lihat di kuartal pertama 2020, Hong Kong itu sudah minus 8,9, kemudian di antara negara-negara tersebut, Indonesia masih positif 2,97, bersama dengan Vietnam 3,82, dan negara Korea 1,29. Nah, inilah yang mendorong bahwa negara-negara yang membedakan adalah yang mereka yang pertumbuhannya negatif adalah mereka yang menghentikan kegiatan ekonominya, dan yang masih mendapatkan positif itu yang mengambil policy berbeda, yaitu menjaga dari sektor kesehatan dan juga untuk sektor lainnya. Lanjut. Nah, pemerintah sendiri mempersiapkan dukungan untuk kegiatan kesehatan, itu budgetnya lumayan besar, 87 triliun, kemudian perlindungan sosial, kemudian juga ada insentif dunia usaha, dan yang utama prioritas pemerintah adalah UMKM. Nah, di sektor UMKM ini disediakan subsidi bunga yang juga untuk bisa membantu 60 juta rekening. Artinya pemerintah membantu subsidi bunga untuk BPR, KUR, UMI, Mekar, koperasi, petani, LPDP, dan berbagai sektor. Bahkan dengan skema ini, mereka yang bukan nasabah bank, usaha kecil menengah, itu bisa langsung mendapatkan dengan treatment yang sama. Lanjut. Nah, inilah jaring pengaman sosial, jaring pengaman masyarakat yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu 20 juta keluarga penerima manfaat atau PKH, kemudian 20 juta KPM terkait dengan bantuan pangan non-tunai atau sembako, kemudian terkait dengan diskon listrik yang di bawah 450 VA, ini sudah 6 bulan, kemudian bantuan untuk PSBB DKI, Jabodetabek, ini 9 bulan di luar penerima PKH dan sembako, kemudian juga ada 11 juta KPM, ini juga BLT untuk dana desa, dan juga untuk DKI ada tambahan bantuan sembako beras 1,3 juta, dan juga Bodetabek 600.000. Jadi dengan program ini sebetulnya 55% dari masyarakat Indonesia disupport oleh pemerintah. Nah, lanjut, sebetulnya apa yang kita akan lakukan, yaitu yang pertama tentu kita berharap pemulihan bisa cepat. Kalau yang indeks sebelah kiri pemulihan lambat, kemudian tingkat infeksinya kalau tinggi berarti COVID yang menang, kalau rendah maka Indonesia yang menang. Nah, ini adalah konsep untuk masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Lanjut. Nah, ini apa yang kita dibahas mengenai new normal. New normal versi DKI itu namanya PSBB transisi. Jadi kalau new normal itu adalah tatanan adaptasi terhadap kondisi virus sebelum vaksin ditemukan. Sehingga kita sudah melihat bahwa
antara kesehatan dan sosial ekonomi adalah dua side dari sebuah koin yang tidak bisa dipisahkan. Nah, protokol umum sebetulnya bahasa sederhananya yang namanya new normal itu adalah pakai masker, jaga jarak. Ya tentu kita harus sering mencuci tangan, hand sanitizer, meningkatkan imunitas, dan protokol khusus di sektor usaha ataupun sektor lain, sosial, pendidikan, keagamaan diatur oleh masing-masing sektor sesuai dengan karakternya, dan tentunya untuk di tempat-tempat publik harus lebih sering disemprot disinfektan atau sering-sering disterilisasi agar seluruhnya tempatnya menjadi aman dari COVID. Nah, syaratnya untuk menjadi produktif dan aman itu ada syarat perlu ataupun wajib, yang ini menjadi dasar perhitungan kalau yang diharapkan adalah secara ilmiah ataupun berdasarkan saintifik, di mana perkembangan COVID ini dimonitor, dan data ini adalah dari BNPB, jadi datanya adalah single data. Yang lain adalah menggunakan data dari BNPB. Kemudian ada kemampuan dari kesehatan untuk pengawasan virus, kemudian kesiapan pelayanan kesehatan, tenaga medis, ruang, obat, ICU, ventilator, dan juga di sini ada kontrak tracing, dan kesiapan dari dunia usaha itu sendiri, bahwa masing-masing tempat bekerja dengan pengukuran suhu, masker, jaga jarak, dan keterbatasan membatasi jumlah orang di dalam ruangan tertutup. Kemudian respons publik, ini yang penting karena normal baru ini melibatkan publik, sehingga publik itu harus berdisiplin dan selalu memonitor dengan informasi yang akurat. Kemudian dengan protokol baru, yaitu membersihkan tangan, masker, physical distancing, isolasi mandiri jika terpapar, dan pengecekan suhu di setiap gedung. Dan kemudian tentu untuk di daerah merah itu menggunakan perlengkapan APD dan sarung tangan dan yang lain yang tepat. Lanjut, protokol kesehatan itu sendiri yang sudah ada adalah Kemenkes, dari perindustrian, Pak Menteri Perindustriannya ada di tempat ini, kemudian dari pariwisata, perhubungan, perdagangan, dan sektor-sektor lain yang akan segera diumumkan oleh gugus tugas, terutama sektor-sektor yang bekerjanya tidak berkumpul ataupun bercampur dengan masyarakat. Lanjut. Nah, inilah yang di beberapa tempat, seperti Bapak Presiden pakai masker, cuci tangan, jarak di sekolah. Kemudian ini di beberapa pasar rakyat, tidak semua bisa di pasar rakyat seperti di Salatiga atau tempat lain, tetapi ini adalah salah satu contoh daripada protokol-protokol yang diterapkan, termasuk di perbelanjaan yang sudah dilakukan di daerah lain, ini yang bukan di Jakarta. Nah, kemudian lanjut. Nah, protokol ini berdasarkan standar dari BNPB, ini materi dari BNPB, perlu ada prakondisi, perlu ada waktu, dan waktunya ini tentu berdasarkan data, dan ini adalah diputuskan antara Satgas daerah ataupun pemerintah daerah dan Satgas pusat. Dan kemudian ada prioritasi mengenai sektor, koordinasi dan monitoring evaluasi, dan apabila dalam monitoring dan evaluasi ada second wave, maka daerah itu bisa di PSBB-kan kembali. Nah, salah satu contoh yang kemarin berjalan, karena sektor industri termasuk dalam 11 sektor yang dibuka, jadi ada model seperti di Jababeka, di Cikarang, dan Bekasi, di mana kawasan industri itu dibuka dan tidak terdampak COVID-19. Artinya dengan kedisiplinan, ini bisa dijaga. Kemudian tentu ada tahapan-tahapan lain yang dipersiapkan oleh gugus tugas COVID-19. Nah, secara nasional kita sudah ada daerah yang hijau,
yang kuning, yang orange, dan yang merah. Kalau kita lihat 102 ini sudah ada 98 kabupaten kota yang hijau dan tidak terdampak. Dari 102, 98 itu dibuka. Kemudian ada 138 kabupaten kota yang tren RT Arnold-nya sudah mendekati di bawah 1, dan ini adalah resiko rendah yang masih dimonitor mungkin dalam beberapa hari lagi ke depan. Kemudian ada daerah-daerah 166 kabupaten kota resikonya sedang, dan 108 kabupaten kota yang resikonya tinggi. Oleh karena itu, tugas antara pemerintah pusat, kementerian, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendorong daerah-daerah itu untuk menjadi kuning ataupun menjadi hijau. Dengan demikian tentu dalam posisi kuning dan hijau itu diberlakukan norma baru, sehingga wajib menggunakan masker dan menjaga jarak sampai virus vaksin ditemukan. Lanjut. Nah, ini adalah 98 kabupaten kota yang tidak terdampak, ada di 77 daratan dan 21 kepulauan, dan di Papua ini tidak dibuka, dan di luar Papua ada 77 kabupaten, 57 darat, dan 20 kepulauan. Detailnya ada semua di sana. Kemudian khusus dengan DKI, tadi malam rapat dengan BNPB dan Gubernur DKI, dan ini adalah wilayah-wilayah di Jakarta, dan yang dikendalikan ketat adalah 66 RW, totalnya ada di sini. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah data yang digunakan oleh DKI Jakarta, di mana memang datanya sudah flat, dan kemudian di sebelah kanan juga kelihatan datanya sudah, artinya sudah di bawah 0,99, 2 minggu yang lalu pun sudah mendekati 1. Jadi ini semua data-data ini yang digunakan, data-data BNPB untuk seluruh wilayah di Indonesia, dan dari Bappenas sudah menyiapkan bahwa data-data ini akan disiapkan dan bisa diakses oleh masyarakat atau publik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Charles tidak kedengeran. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Airlangga Hartarto untuk paparan dan presentasinya. Sebelum kami membacakan tanya jawab atau membuka sesi tanya jawab, kami mempersilahkan berikutnya kepada panelis berikutnya, pada Bapak Primus Dorimulu. Namun sebelumnya kami juga ingin menyapa, telah kami saksikan, telah bergabung bersama dengan kami, Bapak Insinyur Akbar Tanjung, tokoh sesepuh dan senior dari Partai Golkar. Selamat malam, selamat bergabung. Dan juga ada tokoh-tokoh senior Partai Golkar lainnya. Tadi kami sudah melihat juga ada Bapak Theo Sambuaga, Bapak Happy Bone, Bapak Bomer Pasaribu. Kami juga menyaksikan kakak kami, senior-senior kami, Pak Agus Ginanjar Kartasasmita, lalu ada Kak Nurul Arifin, dan semua senior-senior kami yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun terima kasih sudah bergabung bersama dengan webinar ini. Nah, malam hari ini kami akan pindah terlebih dahulu ke pembicara ataupun panelis yang kedua, Bapak Primus Dorimulu. Kami mengundang Pak Primus Dorimulu untuk dapat menyampaikan paparan ataupun presentasinya. Kami persilahkan. Terima kasih Bung Charles. Selamat malam. Selamat malam ya. Selamat Lebaran untuk Bapak Ibu semuanya. Saya sapa Pak Menko Perekonomian, Pak Hartarto Erlangga, Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Kartasasmita, para senior, saya lihat Pak Akbar Tanjung, Pak Theo Sambuaga, Pak Bomer Pasaribu, Pak Ruli, dan banyak lagi, dan Bung Riki tentu saja yang membidangi komunikasi. Saya diminta Bung Riki untuk ikut bicara tentu dari perspektif media, komunikasi.
Tadi untuk angka-angka sudah dijelaskan dengan sangat sistematis dan baik oleh Pak Erlangga. Nah, dari media, ketika kasus ini mulai merebak, itu tanggal 2 Maret, dan kemudian kita betul-betul mulai terbuka mata terbelalak ketika WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret. Kemudian beberapa hari kemudian Menteri Perhubungan terkena COVID. Nah, kami melihat dari 3 bagian utama. Jadi bicara tentang COVID-19, pertama kita bicara tentang bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID. Yang sampai hari ini vaksinnya belum ditemukan, bahkan untuk sampai 2 tahun ke depan masih gelap. Berarti kerja berat untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID. Itu pertama, dengan berbagai macam uraiannya. Yang kedua adalah kapasitas medis kita. Itu harus kita bicara. Pemerintah, masyarakat, dan legislatif, ya, partai harus melihat bagaimana kapasitas medis kita. Rumah sakit kita, jumlah tempat tidur, itu per 1.000 penduduk, itu masih jauh di bawah rata-rata. Kemudian jumlah dokter ahli, dokter spesialis, jauh di bawah rata-rata. Dan ini semua terbongkar ketika COVID-19. Ternyata jumlah tempat tidur kita sedikit, ternyata dokter spesialis sangat sedikit. Dan kita selalu dapat keberuntungan. Untung karena yang sakit tidak banyak. Maka kapasitas rumah sakit yang terisi hanya 50% se-Indonesia, rata-rata kapasitas yang terisi. Jadi kami pernah membayangkan ketika pertama meledak pertengahan Maret, jangan-jangan rumah sakit nggak cukup. Nah, ternyata yang ke rumah sakit sedikit. Nah, tapi permasalahan lain adalah saat ini rumah sakit itu pada kesulitan mendapat pasien karena yang non-COVID tidak mau ke rumah sakit. Sehingga semua rumah sakit Sabang sampai Merauke itu pendapatan turun semua. Nah, itu kapasitas medis. Kemudian ini juga mengungkapkan kita, ternyata APD kita bermasalah. Itu banyak dokter meninggal, dokter-dokter itu sudah atas 25 orang yang meninggal. Perawat banyak meninggal karena salah satu penyebabnya adalah APD. Nah, itu yang kedua, kapasitas medis. Yang ketiga adalah kapasitas ekonomi. Tadi Pak Menko sudah jelas bahwa 55% orang Indonesia itu dibantu negara. Salah satu yang angka besar adalah sekitar 133 juta orang yang BPJS Kesehatan. Ternyata orang miskin Indonesia itu 55%. Data BPS mengatakan 25 juta yang miskin absolut. Dalam persentase kita pernah berbangga sudah di bawah 1 digit, 9,3%. Ternyata nirpur itu ternyata panjang. Jadi yang sampai kalau di 55% kalau di angka barangkali itu sekitar 140 juta. 140 juta itu besar sekali dari 273 juta. Itu orang miskin. Dari kebanyakan yang nirpur. Dan orang miskin tambah banyak ketika COVID ini. Nah, kapasitas ekonomi kita jebol karena pertama, yang informal banyak tidak berjualan. Yang UMKM juga mati. Ternyata korporasi juga banyak yang menggelepar. Korporasi. Dan sampai hari ini kami belum mendengar bagaimana perhatian stimulus pemerintah untuk perusahaan-perusahaan korporasi ini. Seakan-akan korporasi itu bisa bangkit dengan sendirinya atau tidak terkena masalah. Padahal UMKM di Indonesia itu banyak sekali yang bersandar, yang berkaitan dengan satu perusahaan besar. Jadi kalau satu korporasi dia bangkrut, itu UMKM sekelilingnya banyak juga bangkrut. Itu perlu menjadi perhatian. Nah, sekarang saya masuk ke new normal. Kami termasuk sangat mendorong new normal. Alasan media, mengapa kami mendorong
secepatnya kita mengimplementasi new normal, karena WHO mengakui sampai 1-2 tahun ke depan belum ada obat, belum ada vaksin. Oleh karena itu, benar kata Presiden kita harus berdamai dengan COVID. Berdamai dengan COVID artinya kita harus mulai beraktivitas dalam situasi COVID. Seperti ada hujan, kita tidak bisa menghentikan hujan, tetapi kita tetap beraktivitas. Caranya pakai mantel, pakai payung. Nah, sekarang ini dengan ukuran WHO yang namanya reproduction number, effective reproduction number, RT, itu harus di bawah 1. Itu kita upaya ke sana, memotong mata rantai supaya di bawah 1. DKI sudah cukup sukses, tapi masih melihat konsistensi 2 minggu ke depan, supaya rata tidak ada RW yang sangat bermasalah, sangat merah. Tapi untuk 0 tidak mungkin, jadi tidak kita kembali menjadi 0. Tetap ada COVID, tetapi dia di bawah 1. Oleh karena itu, harus kita bekerja menjalankan protokol kesehatan. Jadi beraktivitas kembali dengan protokol kesehatan, itu yang disebut new normal. Nah, new normal itu lama-lama menjadi normal. Karena itulah kehidupan, hakikat kehidupan kita berevolusi. Dulu kita pakai handphone, kita anggap itu satu hal yang aneh, tapi sekarang kalau handphone barang biasa, itu udah normal. Nah, kita sekarang sudah masuk industri 4.0, akan terjadi inovasi ke depan lagi. Dan kita akan adjust terus, memasuk normal baru, dan kita harus menyesuaikan diri dengan itu. Jadi, normal baru kami menganjurkan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan, sudah dibikin, itu harus menjadi blueprint, harus segera dijabarkan oleh provinsi-provinsi se-Indonesia, kabupaten kota se-Indonesia. Dijabarkan oleh setiap sektor industri. Setiap sektor. Bagaimana transportasinya, bagaimana perdagangan, bagaimana orang di restoran, itu semua ada protokolnya. Nah, jadi masyarakat sekarang itu masih bingung soal new normal itu. Maka media itu menjadi penting sekali, wajib digunakan oleh semua pihak. Kami bersedia untuk sama-sama dengan komponen bangsa, bersama pemerintah, bersama dengan DPR, partai politik, kita mengembangkan new normal ini. New normal itu isinya bekerja dengan protokol kesehatan. Tadi Pak Menko sudah mengatakan, masker harus menjadi new normal, cuci tangan dengan air mengalir, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan satu soal mencuci tangan dengan air mengalir, itu tiap sore dibacakan oleh Pak Yuri, jangan sampai menjadi bahan tertawan. Orang NTT kalau disebut, cucilah tangan di air mengalir, airnya tidak mengalir, airnya pakai bambu, pakai ember. Jadi itu tugas pemerintah, bagaimana supaya se-Indonesia ini sanitasinya baik, air masuk rumah. Jadi COVID-19 ini, itu harus dijadikan pertama momentum kita untuk hidup sehat. Itu. Kedua, momentum kita untuk memperbaiki, meningkatkan kapasitas kesehatan kita. Ternyata kita kekurangan banyak sekali. Dan kita juga mendorong rumah sakit juga harus beraktivitas kembali. Bagaimana new normal di rumah sakit bisa kembali menerima pasien non-COVID. Kalau tidak, menurut saya, rumah sakit banyak yang akan bangkrut juga. Kemudian, membangun kapasitas kesehatan kita, kapasitas ekonomi, terutama yang kita dengung-dengungkan selama ini, tapi tidak kita realisasikan dengan sistematik, yaitu bagaimana kita hidup dengan produksi dalam negeri. Ini momentum kita, dengan dana stimulus yang besar, kita gunakan untuk membeli produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani Indonesia, peternak Indonesia, nelayan Indonesia, oleh industri Indonesia. Begitu. Terima kasih, Pak Bonar Sirait. Terima kasih waktu saya kembali ke moderator. Demikian tadi paparan dari Bapak Primus Dorimulu, pimpinan redaksi Berita Satu Grup. Tadi juga sebelum Pak Primus telah berkenan menyampaikan paparan presentasi Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Republik Indonesia, sekaligus juga
Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya. Bapak Ibu, kami ingin menginformasikan sampai dengan waktu saat ini yang tergabung bersama dengan webinar ini berjumlah 185 orang. 185 orang. Dan hampir rata-rata setiap peserta memberikan pertanyaan. Kita akan lihat secara teknis apakah nanti dimungkinkan Bapak Ibu untuk kami buka video dan audionya untuk dapat bertanya kepada panelis ataupun pembicara. Namun kami juga menyampaikan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan para pembicara bahwa seluruh pertanyaan kami akan recap itu. Tadi sudah kami berbicara juga dengan Pak Riki agar materi-materi pertanyaan yang bagus-bagus semuanya dapat di-recap dan kami catat untuk kemudian nanti dapat diberikan hard copy-nya melalui email ataupun melalui WhatsApp group yang sudah dihimpun oleh panitia. Sehingga pertanyaan Bapak Ibu bersama dengan materi soft copy nanti akan kami tampung dan akan coba kami kirimkan dalam beberapa hari mendatang. Nah, ada yang menarik bahwa pada malam hari ini kami belum sempat menyapa, hadir dan bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini, senior dan sesepuh Partai Golkar yang juga tokoh Soksi. Kami menyaksikan ada Bapak Utoyo Usman, selamat malam Pak. Lalu kami juga menyaksikan ada Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Bang Agus, mungkin ini juga kesempatan menarik, kalau ada pernyataan dari Bang Agus mungkin ingin ditambahkan. Banyak suara juga ingin mendengarkan apa pandangan Bang Agus. Kalau boleh Bang Agus berkenan juga untuk memberikan pandangan, kami persilakan. Kalau Bang Agus berkenan, kami persilakan. Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Ya, belum ada, nanti kita coba akan kembali lagi. Nah, sudah terbuka. Bang Agus, selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Charles. Saya kira nanti aja kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Oke, baik. Kalau gitu kami mulai dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Kalau kami nanti akan memberikan kesempatan, kami melihat ada Pak Akbar Tanjung, Pak Teo Sambuaga, Pak Utoyo Usman, nanti kalau ingin berkenan, kami persilakan. Ada Pak Pradipta juga tadi sudah melambaikan tangan. Kami mulai dulu dari beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Di kolom chat kami langsung saja menyampaikan ini kepada para pembicara. Cukup banyak pertanyaannya, kami akan mulai dulu. Yang pertama, ini cukup banyak. Saya pergi ke Bapak Yosef Paun Sili Batauna dari Media Fakta Hukum NTT. Kepada Bapak Menko Perekonomian, saya ingin bertanya tentang pengaruh penerapan new normal terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Nilai tukar petani dan ekspor-impor, serta pariwisata di Indonesia. Kita mungkin boleh ke situ dulu, Pak Menko dan juga Pak Primus, supaya kita bisa konsentrasi kepada pertanyaan itu. Kami persilakan, Pak Erlangga. Terima kasih. Jadi Pak Yosef, jadi tentu kegiatan new normal itu adalah agar masyarakat bisa beraktivitas perekonomian kembali. Karena di dalam situasi ini yang terkena pertama adalah UMKM, terkait dengan usaha retail, makanan minuman, restoran, warung, toko-toko, dan tentu dengan new normal ini diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut bisa dimulai kembali, tentu dengan tahapan-tahapan yang disesuaikan oleh daerah masing-masing. Tetapi sektor pertanian itu menjadi buffer, karena sektor pertanian itu di daerah pedesaan dan di sektor tersebut kebetulan di bulan April, Mei, Juni ini mulai dari panen raya, sehingga tentu itu akan mendukung aktivitas di sektor pertanian, walaupun dengan demand yang berkurang. Jadi pembelian biasanya demand itu memuncak di bulan puasa dan Ramadan, tetapi yang terjadi di bulan puasa dan Ramadan itu terjadi deflasi. Nah, oleh karena itu terutama harga beras relatif terkendali, tidak berubah, sehingga tentu pemerintah sedang mendorong, dan sebetulnya sudah ada bansos daripada Kementerian Desa
untuk mensupport petani dan nelayan yang jumlahnya 19 juta. Jadi ini sudah disupport dengan bansos sebesar 600.000 per orang per bulan untuk 3 bulan. Kalau untuk sektor pariwisata mungkin ini sektor yang belakangan, karena hampir semua negara menutup, dan yang berikut tentu domestik turis yang sekarang mungkin tahap awal baru didukung oleh dari pemerintah yang sifatnya esensial, yang penting, dan juga traveling dari usaha dan yang lain. Tetapi tentu ini untuk sektor ini pemerintah sudah memberikan beberapa fasilitasi, terutama untuk usaha kecil dan menengah. Mungkin itu dulu Pak Yosef. Pak Charles kayaknya delay ini Pak. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Kami akan segera masuk ke pertanyaan lainnya, namun sebelumnya kami akan menjawab ada beberapa pertanyaan yang bertanya apakah webinar ini diaktifkan fungsi recordingnya. Kami menjawab diaktifkan sehingga nanti tayangan ulangnya dapat disaksikan melalui YouTube yang akan kami upload di YouTube beberapa hari lagi. Itu tadi menjawab pertanyaan Pak Budi Kuncoro, sekaligus Pak Budi Kuncoro tadi menanyakan mengenai sektor pariwisata. Pak Erlangga Hartarto telah menjawab bahwa umumnya akan berlangsung itu setelah di bagian akhir. Tadi sudah dijawab oleh Pak Erlangga. Sekarang kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya datang dari jadi Raja Guguk. Pertanyaan kepada Pak Menko Perekonomian RI, apakah pemerintah pusat dalam hal ini, Kemenko Bidang Perekonomian memberikan persyaratan dan ketentuan atau rekomendasi kepada pemerintah daerah bagaimana terkait standar rencana memasuki era baru atau new normal dengan kegiatan usaha agar dapat berlangsung kembali, khususnya di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kami persilakan Pak Menteri. Jadi khusus Batam Riau ini wali kota tidak menerapkan PSBB. Sehingga tentu kegiatan perekonomian di sana walaupun terbatas relatif normal. Dengan demikian tentu dengan wali kota se-Indonesia dan gubernur, pemerintah berkomunikasi, terutama juga gugus tugas COVID, sehingga kami memonitor juga aktivitas perekonomian dan juga aktivitas sektor-sektor yang ada. Dan Batam, walaupun menjadi pintu masuk bagi pekerja migran yang dari Malaysia, relatif pelayanan kesehatan yang termonitor dan juga sudah disiapkan rumah sakit Galang, relatif beroperasi secara baik. Demikian Pak Raja Guguk. Bapak Heri Usman Duha SH. Pertanyaan, kehidupan dalam era new normal pada pandemi COVID-19 tidak akan sama dengan kehidupan sebelum adanya pandemi jenis baru ini. Gaya hidup sehat dan penerapan disiplin menjadi kunci memutus mata rantai. Sejauh mana pemerintah mempersiapkan regulasi setingkat undang-undang atau perpu yang mengatur mengenai new normal tersebut, Pak? Sebetulnya yang diatur oleh pemerintah itu adalah protokol kesehatan atau PSBB. Dan protokol kesehatan ataupun PSBB sudah diatur dengan regulasi pemerintah dan juga sebagai turunan daripada undang-undang kekarantinaan atau undang-undang darurat kesehatan, sehingga turunan yang dimasukkan di dalam kehidupan masyarakat itu protokol kesehatan masing-masing sektor. Apakah itu sektor retail, sektor restoran, kemudian sektor tempat hiburan, tempat berkumpul masyarakat yang juga dibatasi, industri, pertambangan, pertanian, dan sebagainya. Nah, itu yang disiapkan oleh pemerintah secara umum, berlaku umum, sedangkan yang memutuskan daerah itu dibuka, ditutup adalah
pemerintah daerah, provinsi, dan gugus tugas COVID dan Menteri Kesehatan. Apabila PSBB berakhir, maka dia otomatis sebelum ditemukannya vaksin, otomatis berlaku new normal. Terima kasih, Pak Charles. Terima kasih, Pak Menteri. Ada pertanyaan menarik berikutnya dari Kalimantan Barat, Pak Menteri. Pertanyaan yang terhormat Bapak Menko Perekonomian, kami ingin menanyakan data yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 dan BNPB yang disebutkan Pak Menteri bahwa Provinsi Kalbar itu tidak termasuk daerah yang direkomendasikan untuk dilaksanakan new normal. Alasannya Pak Menteri karena jumlah reproduksi virus atau RO. Menurut Pak Menteri langkah apa lagi yang harus dilakukan Pemprov Kalbar yang dipantau sudah berusaha optimal untuk mengatasi pandemik di Kalbar. Sementara itu jika tidak dimulai new normal, maka tingkat kesulitan hidup masyarakat untuk berusaha keluar dari permasalahan seperti PHK akan tetap berjalan. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, dampak kesulitan ekonomi akan makin menjadi-jadi. Mohon pandangannya Pak Menteri. Ya, memang dari data yang ada, itu Kalbar itu sebagian besar masih daerah merah. Jadi daerah hijaunya malah tidak ada. Tentu kami melihat bahwa dengan situasi seperti ini, maka tentu banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu tentu memperbanyak tes dan tracking, kedua peningkatan pelayanan kesehatan, dan juga kedisiplinan masyarakat. Jadi kegotong royongan itu diperlukan agar menjaga disiplin, agar bisa memotong mata rantai COVID, dan kemarin dalam agregat data terkait dengan RT dan R0 di sana, itu memang trennya belum menurun. Jadi mungkin itu yang menjadi landasan bahwa Kalimantan Barat untuk sampai saat ini belum bisa dibuka. Ya, usulannya tentu kebersamaan masyarakat dan peningkatan kemampuan kesehatan di Kalimantan Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Sagir Alfa. Pada yang terhormat Pak Erlangga, berapa persenkah alokasi dari 405,1 triliun dana COVID-19 yang digelontorkan untuk sektor pendidikan? Mengingat untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, yang utamanya adalah tersedianya pendidikan dan sumber daya manusia yang bagus. Sementara dapur untuk mencetak SDM itu adalah dari dunia pendidikan. Demikian Pak, pertanyaan dari Dr. Sagir. Pak Dr. Sagir, kalau pendidikan itu sudah ada di dalam Undang-Undang Pendidikan bahwa 20% daripada APBN itu harus untuk pendidikan. Sehingga pendidikan itu kalau anggarannya sekitar 16.000 triliun, itu dari 560 triliun sendiri. Jadi memang dari dana ini yang paling penting adalah untuk sektor kesehatan, kemudian perlindungan sosial, dan menjaga jaringan perekonomian. Jadi khusus untuk pendidikan itu dananya cukup. Sekarang yang perlu dilakukan adalah tadi kebetulan dibahas di dalam sidang kabinet terkait dengan roadmap pendidikan mulai dari saat sekarang sampai 15 tahun ke depan. Terima kasih. Ya, adalah pertanyaan dari Ruby Juliansah, mahasiswa Magister Hukum. Pak Erlangga yang terhormat, sebagaimana disampaikan bahwa new normal artinya beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan. Pertanyaan saya, siapa sih Pak yang menjadi kontrol atau yang bisa memastikan ketentuan tersebut dijalankan? Karena kalau ketentuan hanya bersifat himbauan dan panduan mungkin tidak terlalu efektif. Sebagaimana contohnya penerapan physical distancing di area perkantoran dijalani, di mana salah satunya konsekuensi dari perusahaan harus menyediakan area atau space tambahan, itu artinya harus mengeluarkan biaya lagi Pak.
Kami mohon jangan sampai aturan-aturan tersebut hanya indah di kertas, tapi penerapannya tidak memperhatikan kemanfaatan atau kepastian. Dari mahasiswa Magister Hukum UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Pak Erlangga. Ya. Jadi kalau siapa yang membuka menutup, itu tentu dari Satgas COVID dan pemerintah daerah. Dan data ini akan terus dimonitor, dan data ini juga terhimpun di BNPB Pusat, di Bappenas, dan di beberapa kementerian bisa mengakses, sehingga bisa dimonitor apakah daerah yang dibuka secara transisional itu tidak ada secondary wave. Kalau ada secondary wave, maka itu bisa ditutup. Dan untuk di daerah itu Satgasnya nanti direncanakan dipimpin oleh Dinas Kesehatan setempat, kabupaten kota, dan tentu didampingi oleh BNPB dan juga kepolisian dan TNI. Ya tentu kalau di desa Babinsa dan Babinkam, sehingga secara keseluruhan ini akan termonitor. Khusus kalau korporasi sudah banyak yang diberikan oleh pemerintah terkait fasilitas fiskal dan juga berbagai kemudahan-kemudahan yang lain, sehingga tentunya seperti yang dicontohkan di wilayah Jawa Barat, kalangan industri itu menjalankan protokol, sehingga dibuktikan bahwa protokol itu dijalankan dengan baik, dan di wilayah-wilayah industri tersebut tidak terjadi pandemi. Demikian, terima kasih, Mas Ruki. Baik Pak, berikutnya pertanyaan dari Roni Pak, dari Roni Febrianto. Mohon dijelaskan Pak, bagaimana melakukan edukasi dan informasi yang tepat dengan konsep normal baru yang sangat ideal, sehingga bisa dijelaskan sampai ke akar rumput dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif sangat bervariasi, sehingga kesadaran bisa cepat meningkat karena budaya hidup sehat masih jauh dari cukup. Misalnya dibandingkan dengan negara tetangga kita, Singapura, agar nantinya Indonesia dapat melakukan perdagangan dan perjalanan lintas daerah dengan baik, Pak. Demikian dari Roni Febrianto, Pak, Bekasi. Ya, tentu saat sekarang kan sebetulnya pemberitaan dari BNPB itu masif setiap hari. Dan apapun perkembangan dan peringatan dilakukan secara langsung. Dan tentunya ini teman-temannya Pak Primus dari seksi media ini yang membantu sosialisasi kepada masyarakat. Dan itu baik dari media elektronik, media cetak, maupun media sosial. Dan oleh karena itu lebih banyak lagi pejabat publik yang juga berbicara, terutama pimpinan daerah, seperti di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bupati, Wali Kota. Saya lihat dari TV lokal yang mereka punyai, itu mereka cukup aktif dan mengupdate hampir setiap hari. Demikian Pak Roni, terima kasih. Menuju ke pertanyaan berikutnya, datang dari Ardi, Pak. Pak Ardi Putra Baramuli. Bagaimana tentang pelatihan kartu prakerja yang dalam keadaan new normal, pelatihan daring seperti pelatihan kartu prakerja ini akan lebih efisien transfer ilmu secara cepat dan dapat mendorong pekerja kita untuk lebih melek menggunakan teknologi di era digital 4.0. Di sisi lainnya saat ini di Indonesia ada 4.500 perguruan tinggi dengan 7,5 juta mahasiswa terdaftar di negara-negara dan di negara-negara lain, di mana bahkan puluhan mahasiswa aktif. Pertanyaan saya, apakah new normal juga dapat dijadikan momentum untuk mengubah sistem pendidikan kita secara masif agar pembelajaran jarak jauh menjadi standar yang baru, Pak? Jadi tadi dibahas di dalam rapat kabinet, dipersiapkan sistem pembelajaran dengan roadmap yang baru, di mana di dalam roadmap tersebut dipersiapkan baik itu yang secara tatap muka classroom, dan juga dipersiapkan yang secara digital.
Nah, tentu ini digunakan untuk merevisi kurikulum ke depan, tentu mengutamakan sains, teknologi, engineering, matematik, dan juga kemampuan berpikir untuk coding dan yang lain. Dan ini sedang disiapkan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan dalam waktu dekat mungkin sistem pelajaran ini akan berubah. Dan memang dalam pembahasan ini, dalam new normal ini, kapan sekolah dibuka ini menjadi pembicaraan yang dalam, karena terkait dengan anak-anak muda, terutama yang di PAUD, SD, SMP, SMA, yang di kelas bisa dibatasi, tetapi di luar kelas itu yang menjadi tantangan, sehingga diperkirakan untuk pendidikan ini bukanya ini juga termasuk yang di belakang, tidak dalam waktu dekat. Demikian Pak Ardi. Pak Menteri, ada pertanyaan lain yang datang yang cukup menarik terkait dengan kartu prakerja. Kartu prakerja, ada informasi terdengar sampai ke masyarakat bahwa akan ada rencana bahwa kartu prakerja yang sekarang dilakukan secara daring itu akan dilakukan secara offline. Apakah betul, dan bagaimana pengaturan dan protokolnya terhadap kondisi new normal? Apakah tetap diatur juga supaya tidak terlalu banyak orang yang mengikuti kartu prakerja secara offline? Ya, memang kita sedang melihat beberapa yang offline, karena untuk pelatihan keterampilan beberapa kementerian sudah punya yang model offline, termasuk di Kementerian Perindustrian, di Kementerian Tenaga Kerja, di Kementerian Perhubungan. Nanti kita sedang siapkan alokasinya, mana yang offline, mana yang online. Tetapi kalau yang offline itu akan memakan waktu lebih panjang dan juga akan memakan biaya lebih tinggi, sehingga tentu ini akan diperlukan persiapan untuk kurasi programnya dan juga standarisasi daripada pelatihannya. Terima kasih. Pertanyaan menarik lainnya adalah dari Mahalinda. Pak Menteri, saya bergerak di bidang food and beverage. Lokasi usaha saya ada di dalam mall. Saya sangat terpukul karena dengan mall ditutup, roda ekonominya berdampak sekali. Ditambah ada juga bahan-bahan makanan yang saya impor dari Australia, dan bahan baku tersebut sekarang tidak bisa masuk ke Indonesia. Mohon pandangan dan saran dari Pak Menteri. Jadi kalau bahan makanan impor itu tidak ada larangannya. Di dalam regulasi, seluruh logistik itu tetap berjalan untuk yang produksi. Jadi tentu kalau ada hambatan untuk bahan baku untuk berproduksi, nah di sini ada Menteri Perindustrian, nanti beliau bisa menjawab. Kemudian yang kedua terkait dengan lokasi mall, memang beberapa mall dalam seperti di Jawa Timur atau di Bekasi itu sudah dibuka dengan protokol tersendiri. Nah, khusus DKI, pemerintah DKI sudah punya jadwal. Jadi sementara kita ikuti saja jadwal yang ada di pemerintah DKI, dan tentu kita akan monitor juga, dan kita ketahui bahwa yang terdampak langsung adalah sektor retail termasuk di mall, dan pemerintah sudah bicara juga dengan Hipindo, dan banyak aspirasi yang disampaikan. Dan tentu harapan kami protokol yang disiapkan untuk di mall itu bisa nanti ditepati secara disiplin, yaitu untuk masuk diberikan kuota tertentu yang jumlah orang yang di mall, kemudian lamanya dalam mencari barang di mall, dan juga untuk masuk toko perlu dibatasi jumlah orang yang di dalam toko, dan pengukuran temperatur dan yang lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Satu pertanyaan lagi Pak Menteri, sebentar Pak Menteri, dari Valdo Robertus Pak Menteri. Salam kenal, saya dari warga Jakarta yang terkena COVID-19. Pak Menteri izin bertanya mengenai persiapan new normal untuk perusahaan BUMN di bidang transportasi. Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang pada masa transisi, agar tidak menyulitkan prosedur dan pembuatan
surat izin dan tidak menumpuk seperti yang kemarin kita lihat di Bandara Soekarno-Hatta, Pak Menteri? Jadi pertama untuk protokol yang kemarin kan yang di Bandara Soekarno itu ada persoalan scheduling dan ini sekarang sudah ditangani. Dan kemudian kalau surat izin itu kan kemarin dalam rangka mudik ataupun kembali pasca mudik. Dan tadi Bapak Presiden mengarahkan bahwa simplifikasi itu diperlukan khususnya untuk traveling dan untuk transportasi umum tentu ada pembatasan jarak dan tentunya juga ada protokol seperti apakah nanti jam kerja di new normal itu di staggering, dibeda-bedakan satu kantor dengan kantor yang lain sehingga tidak terjadi penumpukan masyarakat untuk bertransportasi. Dan ini yang sedang juga dibahas antar KL, antar pihak swasta, perkantoran, dan yang lain. Pertanyaan datang dari Muksin Said dari aktivis mahasiswa di Maluku. Bertanya untuk Pak Menteri, anggaran COVID-19 cukup banyak, tapi mengapa sampai sekarang anggaran untuk biaya pendidikan di Maluku belum sampai? Karena banyak orang tua yang anak-anaknya berhenti kuliah, Pak. Diakibatkan anggaran SPP yang terus berjalan walaupun kuliahnya secara online ternyata tidak berjalan secara maksimal, Pak. Mohon pandangannya Pak Menteri. Tadi sudah disampaikan terkait dengan dana pendidikan, karena dana pendidikan itu 20% dari dana APBN. Jadi jumlahnya untuk pendidikan besar sekali. Kemudian yang kedua terkait dengan pelatihan secara digital, memang tadi kita bahas terkait dengan infrastruktur digital. Jadi Kementerian Kominfo akan memperluas bandwidth, karena dengan bandwidth yang lebih tipis, sulit untuk belajar melalui online. Jadi itu menjadi perhatian dari Kementerian Kominfo. Dan tentu kalau terkait dengan pendidikan, itu 60% itu oleh pemerintah daerah. Sehingga tadi disampaikan bahwa akan ada dikoordinasi secara khusus antara Mendagri, Mendikbud, dan Kementerian Keuangan agar pendidikan ini bisa lebih efektif dalam situasi yang tidak hanya di dalam classroom, tetapi juga di dalam secara digital. Dan juga beberapa waktu ini TVRI pun menjalankan program pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Kami melihat beberapa pertanyaan masih banyak, tapi kami seperti janji kami tadi, nanti kami akan recap dan kami akan kirimkan juga ke Pak Menteri. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau tidak semua mungkin pertanyaan dapat diajukan kepada Pak Menteri. Satu pertanyaan terakhir saja kami mendengarkan atau mendapat kabar Pak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, berkenan untuk dapat memberikan pandangan. Kami mengundang Pak Akbar Tanjung untuk boleh dapat menggunakan kesempatan ini. Kami persilakan yang terhormat Pak Akbar Tanjung, senior Partai Golkar. Buka video enggak? Oke, lihat di sini. Saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan tentu saja juga sangat memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk di bidang ekonomi, untuk menggunakan new normal ini sebagai satu momentum untuk bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau pada hari-hari ini pertumbuhan ekonomi kita relatif cukup baik, tetapi ke depan kan harus kita antisipasi. Nah, dalam konteks itu, saya kira peluang kartu prakerja merupakan salah satu yang amat penting untuk diperhatikan. Dengan adanya prakerja itu sekaligus juga dengan harapan munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru yang bisa memberikan kontribusi bagi kenaikan pertumbuhan ekonomi kita. Itu dari perspektif ekonomi. Dan kemudian daripada itu, dari perspektif politik, terutama Golkar, bagaimana era new normal ini juga menjadi era untuk lebih mendorong kiprah Golkar, baik kekuatan politik ke depan, sehingga apa yang menjadi keinginan Golkar untuk mendapatkan perhatian besar dari masyarakat, dari publik, sehingga demikian nanti
Golkar juga akan menaikkan perolehan suara dan agenda politik depan ini juga ada salah satu yang patut menjadi perhatian karena saudara Menko Ekonomi juga adalah seorang ketua umum partai politik dalam ini adalah Partai Golkar. Saya kira itu 3 poin yang saya rasa penting untuk saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum kami tutup webinar kali ini, satu closing statement dari Bapak Primus Dorimulu, kami persilahkan. Pak Primus Dorimulu. Ya, terima kasih Bung Charles. Satu hal barangkali yang saya bisa garis bawahi, kata new normal ini kami akan dorong menjadi istilah yang lebih broad. Karena ke depan, dengan kemajuan teknologi, itu kita akan terus masuk new normal yang baru. Satu. Yang kedua, ke depan katanya akan banyak virus-virus lagi. Jadi begitu ketemu virus, kita akan masuk new normal lagi. Dan memang begitulah kehidupan manusia, secara peradaban, itu manusia berevolusi, bergerak dari normal ke new normal menjadi normal, akan menjadi normal, bergerak lagi ke new normal yang baru. Nah, dalam pendidikan tadi yang dibicarakan, memang e-learning sudah menjadi normal baru. Kemudian pelayanan kesehatan, itu juga sudah menggunakan pengobatan jarak jauh, konsultasi dokter jarak jauh, itu new normal juga. Jadi cara bekerja manusia dimanapun, kami orang media juga sekarang ini sudah bisa banyak yang bekerja di rumah. Jadi pasca COVID, gaya orang bekerja tidak lagi sama dengan sebelum COVID, akan berbeda. Jadi para editors itu tidak perlu masuk kantor. Rapat bisa Zoom, mereka bisa mengedit dari rumah, mereka punya peralatan laptop yang standar, reporter bergerak di lapangan. Dan banyak kantor seperti itu. Jadi setelah COVID ini, cara bekerja orang akan berbeda. Kalau dia layoff, ada perusahaan layoff misalnya 20-30%, itu setelah COVID, saya yakin tidak kembali, direkrut kembali menjadi 100%. Nah, ke depan, dengan kecerdasan buatan, itu gaya bekerja akan berubah. New normal akan terus lahir, cara bekerja, dan sekarang ini tantangan terbesar adalah bagaimana pendidikan mendidik anak-anak kita yang sekarang ini katanya menjadi bonus demografi yang jumlahnya sudah sampai 68% dari populasi, supaya mereka tidak menjadi bencana demografi karena jumlahnya banyak tetapi kalah oleh kecerdasan buatan. Bagaimana mereka dididik supaya ke depan mereka tetap bekerja. Pendidikan seperti apa, keterampilan seperti apa yang cocok dengan mereka ke depan. Nah, inilah tantangan kita ke depan. Terima kasih Bung Charles, terima kasih kepada Pak Menko, semuanya. Bapak, Ibu, para peserta webinar yang kami hormati, tanpa terasa kalau kita melihat sekarang jam di tangan kita sudah menunjukkan waktu hampir pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ini artinya walaupun kita belum terbiasa menyelenggarakan acara seperti ini, tapi yang sangat memberikan perhatian sangat luar biasa. Saya berharap walaupun kita tidak berdekatan, apakah boleh saya meminta Bapak Ibu semuanya dari tempatnya masing-masing untuk mengucapkan terima kasih kepada para panelis kita hari ini, Pak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, dan juga Pak Primus Dorimulu, pemimpin redaksi berita 1. Bolehkah kita memberikan tepuk tangan di tempat kita masing-masing? Bisa diperlihatkan. Erlangga, terima kasih untuk Dorimulu. Juga tidak